Jadi saya mewakili masyarakat Kota Pekalongan karena adanya darurat sampah seperti ini. Kita menyadarkan warga, ketika warga sudah sadar maka harus ada tuh yang namanya tempat pemrosesan akhir dong. Betul. Yang nggak mencemari lingkungan dan lain-lain lah. Terima kasih kepada Pak Wali, Bu Wakil, dan Pak Kadis kita, Pak Kabid Kebersihan yang sudah ambil keputusan yang sangat bijaksana sekali. Dan ini dengan tempat pemrosesan akhir yang tadinya open dumping di TPA Degayu, sekarang dengan motah insinerator ini benar-benar jadi solusi terbaik. Selamat pagi bro-broku. Ini kita berada di Pekalongan, Motah 31. Nah, ini nggak tahu ini jalan apa enggak ini Motah. Hari ini kita ambil video, ada kegiatan. Belum aku bawa oleh-oleh. Ini adalah sebuah oleh-oleh dari Bandung, jauh-jauh. Diterima ya. Kemarin gua dari Bandung nggak ada kayak gini bang. Tapi kan lu bawa duit. Bang, bener nggak gua ngomong? Aja, bang. Iya. Kalau masalah duit tahu aja bang lo bang. Diterima. Makasih Pak, bang, bang. Sehat. Oh, hari ini kita nimbang sampah ya. Kegiatan hari ini kita nimbang sampah. Gimana? Aman bang, ini sampahnya udah 0, nanti kita timbang dari 0 sehari dapat berapa ton gitu kan. Ini berapa ton tadi? Yang tadi pagi? Udah beberapa ton tadi. Udah berapa? 6 ya. Udah dicatat, aman pokoknya. Kita Oke. update-nya pakai aplikasi. Ya. Coba aku mau lihat dong, ini beroperasi nggak? Enggak. Oh, beroperasi. Belum. Oh, mau lihat apinya. Terkadang itu banyak yang ngomong, saya mau lihat apinya boleh. Nah, ini pakai bahan bakar. Bahan bakarnya adalah nasi padang. Iya. Nasi padang sama Kadang sama kopi. kopi. Nah, Rokoknya jangan lupa. iya. Termogannya tadi kemana ya? Bukan. Hah? Nggak tahu itu bukan. Aku nggak bawa termogan. Oh, ini sama aja sih. Coba. Bilang dulu ya. Yoi. Ngomong. Mas Sandy. Tadi malam kamu tidur nyenyak sekali, Bos. Nyenyak sekali gitu mas. Anjir. Gue sampai dilupain. Ini kita cek dulu ya lantai. Kita cek untuk sana. Woi. Suhu 1146. Ribu apa 1400? 1146 ribu. Jadi suhunya 1146 derajat Celcius. Jadi hari ini kita kegiatannya apa, Pak Trainer? Hari ini kegiatannya Mau nimbang sampah nimbang sampah. Terus dengan apa? Per jamnya gitu loh. per jamnya berapa ton? Gitu kan. Nah, Biar kita buktiin nanti. oh gitu. Oke. Jadi nanti kita lihat videonya. Kita timbang 1 ton sampah. Ya, apakah benar Motah ini satu jam 1 ton? Nah, nanti kita bisa lihat. Oke, ini lagi beroperasi di sini. Dan kita bisa untuk melihat untuk asapnya ya. Cek, tak zoom ya, Cek. Ya Allah. Tuh, ya. Ini lagi beroperasi di dalam. Oke. Jadi kita bisa dilihat. Ya. Kita lanjut untuk penimbangannya nanti sama proses untuk pemasukan sampahnya berapa. Oke. Nah, ini udah mulai penimbangan. 7,72 kilo. Nah, ini ditimbang dulu. Nah, ini para dinas lingkungan hidup dari Kota Pekalongan sudah ada. Mulai penimbangan dulu satu roda berapa. ...9,64 kilo. Yang kedua 10,40. Oke, situ Pak. Itu Bu, kalau teman-teman tuh biar nih. Nah, itu berapa? 10,40. Sama. Bedok 10,40. Bedok. Selesai.
Ini udah mulai masuk yang itu sampahnya. Nah itu udah mulai masuk. Ya lagi dimasukin sama bolo-bolo. Nah ini lagi ditonton juga. Itu tadi 281, berapa kilo gitu. Ya itu baru dimasukin. Oke. Ini yang sudah ditimbang. Tuh. Nah, tadi udah nimbang, udah dimasukin. Jadi 281, berapa kilo itu satu kali masuk. Udah selesai satu kali masuk. Cuma 9 menit. Nah, ini lagi dikumpulin lagi sampahnya, baru nanti dimasukin lagi. Nah, tadi itu baru kita masukin itu 200 berapa coba? 280. Berapa? 280 kilo. 280 kilo. 4 menit. 4 menit. Masuk selesai, nunggu 7 menit, udah habis. Nah, bingung lah tadi tuh si ini dari tim Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan beserta tim ahlinya. Nah, ini udah selesai. Dan ini sisa sampah yang tadi baru dimasukin lagi yang di sana. Sama Mas Fikri. Ini adalah Wawancara dulu dong. pengelola. Pengelola di sini, ketua pengelola. Jadi sekaligus ya narasumber. Sekarang jadi narasumber. Alhamdulillah. Tapi saya bangga Mas, saya bangga. Sekarang jadi narasumber. Jadi gimana Mas? Tadi setelah ini, sekarang aku wawancara sama Mas Fikri Mas. Ini nyantai ya Mas ya. Tadi kita kan sudah uji ini kapasitas mesin sudah. Terus tadi dari tim DLH tadi bikin paving block. Oh itu paving blocknya tuh di sana paving blocknya. Itu paving block dari abu. Ya. Nah di sini itu ini adalah Mas Fikri. Mas Fikri itu adalah ketua pengelola di TPS 3 R apa nih Mas? TPS. 3 Sekarang R jadi apa? TPST Bang. Oh, TPST. Rawa Indah. TPST Rawa Indah, Pringrejo Bang. Pringrejo. Kelurahan atau desa itu? Kelurahan itu. Kelurahan Pringrejo, Kota Pekalongan. Pekalongan. Nah, terus sekarang itu Mas Fikri alhamdulillah sampai dipanggil di Bandung. Nah, ini lucunya nih. Ini kita bahas sama Mas Fikri. Jadi Mas Fikri itu di sini itu ilmunya sudah dapat banyak sebelum ada Mota itu udah ilmunya itu melalang melintang lah. Sudah tahu pengelolaan sampah. Nah, datangnya Mota itu ibaratnya menyempurnakan. Jadi ilmunya itu kita match gabung. Nah, sama trainer siapa? Ini. Nah, ini trainernya. Siapa? Trainernya Mang Yadi dan Sandi. Jadi kemarin itu lucunya itu orang Bandung. Gimana Mas ceritanya? Lucunya orang Bandung malah manggil gua dari Pekalongan. Nah. Ngerti sana. Jadi orang Bandung itu manggil Mas Fikri yang dari Kota Pekalongan. Padahal kita itu udah match dari Kota Pekalongan sama Mas Fikri itu. Jadi proses pemusnahan sampah selesai di tempat dari berkat ilmunya Mas Fikri sama Mota. Baru Mas Fikri dipanggil ke Bandung. Sehari selesai ini Mota. Sehari ya? Ya sehari. Sampah masuk pagi, sore udah habis. Kalau kebanyakan bikin gua sih. Pokoknya ini alatnya udah istimewa lah. Alhamdulillah. Ini bukan 1 jam, 1 ton 1 jam sebenarnya. Bisa lebih cepat lagi. Lebih cepat. Kalau kita bisa manajemen sampahnya, terus yang perlu dimasukin yang mana, yang kadang sampahnya kan hujan gitu. Kita nggak bisa itu bikin sampah kering terus nggak bisa. Karena kan di rumah tangga juga banyak sampah basah karena hujan. Betul. Gitu. Nah kita harus bisa gimana manajemen sampahnya lah. Yang kering nanti dicampur dengan yang basah gitu. Biar suhunya tetap stabil, itu bisa lebih dari 1 ton per jam. Nah tinggal SDM-nya kuat nggak itu Bang? Nah, operator yang masukin aja. Iya. Pinggangnya kuat apa enggak? Iya. Sampah berapapun tinggal itu aja. Kalau memang sampahnya banyak ya tinggal 24 jam aja jalan. Iya. Bisa itu. Jadi intinya kesimpulannya dari Mas Fikri itu Mota itu kapasitasnya bisa lebih dari 1 ton asal kuat operator yang masukin sampahnya. Ya. Betul? Ya. Nah, jadi begitu kesimpulannya. Jadi udah selesai ya Mas ya? Oke, siap. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya saya berdoa ini di seluruh yang ada Mota itu khususnya di sini TPST Rawa Indah. Oke. Mas Fikri menjadi pionir pertama. Amin.
di Kota Pekalongan nih. Siap. Oke kan? Supportnya aja Ah, dari Mota Inspirator. Tapi ini Mas, Gimana? ada satu lagi Mas. Mas Fikri ada ucapan terima kasih nggak untuk siapa? Bapak Kadi Ya. sama Ibu Wakil. Ya. Ada nggak yang mau di? Ya, jadi saya mewakili masyarakat Kota Pekalongan karena adanya darurat sampah seperti ini, kita menyadarkan warga, ketika warga sudah sadar maka harus ada tuh yang namanya tempat pemrosesan akhir dong, Betul. yang nggak mencemari lingkungan dan lain-lain lah. Terima kasih kepada Pak Wali, Bu Wali, Bu Wakil, dan Pak Kadis kita, Pak Kabid Kebersihan yang sudah ambil keputusan yang sangat bijaksana sekali. Dan ini dengan tempat pemrosesan akhir yang tadinya open dumping di TPA Degayu, sekarang dengan Motah Insinerator ini benar-benar jadi solusi terbaik. Tinggal nanti anggaran APBD-nya aja dianggarin nih buat Betul. Motah nih. Ini satu kelurahan satu itu udah selesai gitu, Selesai. masalahnya udah selesai. Udah nggak bakalan tumpuk lagi. Udah nggak bakalan. Tinggal uangnya aja. Betul. Kita tinggal ambil uang aja. Betul. Sampah adalah uang, bro. Ah. Oke. Jadi ini Mas, ada juga yang menanyakan, wah saya emang nggak percaya. Motah ini tanpa bahan bakar, tanpa listrik, terus kapasitasnya itu nggak mungkin lah sejam sampai seton. Itu kalau misalkan Mas, menurut Mas Fikri seperti apa Ini. seperti itu? Saya bukan orang dari Motah ya. Saya dari TPS di sini ya. Pengelola asli. Saya yang tahu Jemput nanti ya. mesin ini nggak perlu bahan bakar. Dia nggak ada listrik, nggak ada blower, nggak ada apa gitu. Nggak perlu solar juga. Tapi di dalamnya ada mekanisme itu, biologi, fisika yang sekolah-sekolah itu loh. Nah, Yang sekolah SD, SMP, Iya. SMA itu kalau beneran sekolah otaknya dipakai bisa bikin ini, Bang. betul, Iya. betul. Itu kan jadi blowernya otomatis ketika dalamnya itu panas, Bang. Panas itu bakal kedap udara, narik udara yang dingin keluar buat nyetabilin yang dalam. Otomatis narik dari itu, Bang, itu Ya. yang bawah itu, Bang. Ya, yang kotak bawah Nah, itu. kotak bawah itu ketika dibuka anginnya masuk semua. Itu blower otomatis itu. Nggak usah pakai blower, tapi itu bisa masukin angin lah lewat bawah. Nanti pakai teknik. Jadi kita masukin sampahnya juga pakai teknik. Ada ruangannya sendiri. Itu yang bisa menyelesaikan sampah secara cepat dan aman. Tentunya tanpa asap ya, Bang ya. Nah, kesimpulannya yaitu tanpa tanpa bahan bakar, Hmm. tanpa asap, hmm, semua selesai di Motah Insinerator. Wah, Oke. mantap ini. Jadi oke ya Mas ya. Oke, Bang, tetap di Motah Insinerator. Oke, terima kasih. Jadi gimana Bolo? Hari ini setelah melihat tadi kan banyak dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, dari tenaga ahli Kota Pekalongan. Betul. Setelah melihat pemrosesan 200 berapa tadi? 280 280 kilo per per 4 menit. Setelah melihat dia kaget dan bingung. kaget gini, loh katanya 1 jam 1 ton. Kok ini baru 4 menit sudah habis 280 kilo. Kita ibaratnya standarkan 1 jam 1 ton, ya kan? Sampah itu kan gak mesti semuanya kering dan basah. Ada juga yang full basah banget. Ya toh? Betul. Jadi nanti kalau kita bilangnya 1 jam 2 ton, 3 ton, kenyataannya enggak. Takutnya ada gini. Ya, Takutnya jadi gini. setelah melihat itu, jadi Ya. gimana komennya tadi itu? Komennya alhamdulillah positif. Jadi kita nggak mengada-ngada. Ya. Jadi Motah 1 jam 1 ton itu nggak mengada-ngada karena baru 4 menit aja sudah 280 kg Masuk. masuk. Dan 7 menit selesai. 7 menit selesai. Habis sampah. Nah, kalau hitung-hitungannya 7 menit itu 200, anggap 250 ya, biar gampang. Ya, Anggap 250 kilo. Dikali aja 1 jam. Udah berapa? ya. Ya kan? Tapi setidaknya kita bilang 1 jam 1 ton. Ya, jangan terlalu melebih-lebihkan. lah. Betul. Kasihan nih. Ini kasihan. Ini kan udah kurus kerempeng. Nih. Ini pinggangnya sakit. Iya. Kalau banyak-banyak gitu. Intinya, kesimpulannya, yang penting kuat operatornya. Ya. Motah itu bisa sejam lebih dari 1 ton. Mau Ya kan? mau di up berapa ton juga, yang penting pertama operatornya harus cerdik, Betul. cerdas, cerdik,
Nah, dan kuat. Kuat. Gitu. Itu aja. Itu aja. Soalnya Mota ini manual tech, Bos. Iya. Kita sederhanakan seminim mungkin. Sederhana mungkin. Nah, gitu. Jadi kita coba tanya sama operatornya seperti apa tadi operatornya. Oh, ini operatornya. Mas Mas Ardi. ini aku mau tanya Mas. Ini nanti tak upload di YouTube ya. Nanti nonton apa ora? Nonton weh. Nah, ini gimana Mas? Ini Gimana? dulunya aku cerita dulu sebentar. Ya. Ini flashback ke belakang dulu. Flashback ke belakang. Sebelum jadi Operator? operator mota, Ya. dulu itu ini APK, Apa itu? anak buah kapal. Oh gitu, bener? Iya. Bener Mas? Iya. Di mana? Ya di kapal biasa kapal. Di Pekalongan sini atau di mana? Lamongan ya kadang di Jakarta. Oh, gitu? Kapal. Nah, Oh, makanya iya. kecil juga kuat. Oh iya, ini mah tahan banting, coba tangannya. Iya. Kuat ini. Mas, tadi kan sudah dilihat ya. 280 kilo ya Mang. Ya, 250 kilo lah. Sekali masuk 4 menit, selesai 7 menit. Menurut Mas Ardi, Mota ini kapasitas 1 jam lebih dari 1 ton atau kurang dari 1 ton? Menurut Mas Ardi, sekarang sudah menjadi operator Mota. Kalau 280 ya kalau 1 jam lebih. Lebih. Ya. Menurut Mas Ardi, tergantung 1 jam itu tergantung yang masukin sampah ke Mota atau emang kapasitas Motanya itu 1 ton per jamnya? Ya tergantung masukinnya, tergantung sampahnya juga. Ah, Nah, kalau banyak organiknya kan juga kita lama juga kan. lama juga. Iya. Kalau sampahnya ya Mix. enak ya masuklah 1 Ya, ton sejam. soalnya kalau misalkan basah semuanya itu kan nggak ada bahan bakar ya Mas. Nggak mungkin kan ya. Mungkin ya. Tapi suhu di 1000 kan, continue 1000 toh. Iya 1000. Nah gitu. Soalnya kan ada netizen itu gini Mas, tanya, wah nggak mungkin Mota itu suhunya continue 1000. Pasti turun dari 850, pasti kurang 850 Enggak derajat. turun. Itu Masih bisa ke sini ya Mas ya. Iya masih. Kesimpulannya berarti tergantung operator, pinggangnya kuat apa enggak. Bener nggak Mas? Ya insya Allah kuat. Ya, Semangat. kan kalau mesin mah nggak bisa disalahin. Wah, ini nggak bisa 1 jam 1 ton. Bener nggak Pak? Tergantung pinggang yang masukin aja. Bener nggak Mas? Benar. Iya, kayak gitu. Jadi intinya saya apresiasi buat di sini TPST Rowo Indah buat Mas Ardi. Semangat terus Mas. Semangat terus 1000%. Iya. Mas, tapi Pampers aman yo. Aman. Masuk kan? Masuk. Oh, iya. Berarti Pampers masuk, sampah residu selesai, tinggal bikin paving block. Paving blocknya sudah ready. Ya dah. Nanti tinggal jualan. Oke ya. Oke. Oke. Jualan keliling. Jualan keliling, paving. Nah, ini pavingnya. Ini pavingnya. Mas Ardi, terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih. Mas. Semuanya semangat terus. Bentar lagi mau tanya 1 lagi ini di sini. Kan 2. Iya. Yoi kan? Oke, pokoknya semangat. Wah, ini bapak-bapak semangat. Terima kasih. Terima kasih. Salam 1000 derajat Oke. untuk kerabat mota. Weh.